Hai guys, buat para airdrop hunter, saya akan share soal peluang airdrop Arbiter Finance. Apakah itu Arbiter Finance dan apa saja caranya untuk memperbesar peluang kita mendapatkan airdrop Arbiter Finance? Itu yang akan saya kupas di dalam video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan gunakan juga link-link yang ada di deskripsi. Nah, kita akan mulai dulu dengan apa itu Arbiter Finance. Ini adalah aplikasi terdesentralisasi untuk nge-bridge dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Ada berbagai jaringan yang ada di dalam dunia kripto kita, seperti Ethereum, Polygon, Avalanche, Optimism, dan Arbitrum. Dan untuk memindahkan aset dari satu jaringan ke yang lainnya, kita membutuhkan yang namanya bridge. Jadi Arbiter Finance ini fungsinya untuk memindahkan aset kita dari satu jaringan, misalnya dari Ethereum ke Optimism. Arbiter Finance ini juga merupakan salah satu bridge favorit saya karena pilihannya itu cukup lengkap dan bisa masuk ke dalam jaringan yang lain dalam waktu yang cepat ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan Ethereum di mainnet, jadi jaringan utamanya, di wallet MetaMask kita ya teman-teman. Lebih enak sih gunakan PC atau laptop ketika mengerjakan airdrop ini. Cara pertama itu adalah nge-bridge, sesuai dengan fungsi utama daripada Arbiter Finance. Tampilan daripada Arbiter Finance itu seperti ini, teman-teman connect a wallet di sebelah kanan atas, pilih MetaMask. Habis itu nanti akan muncul seperti ini tidak ada uangnya. Kemudian bridge aset dari mainnet ke zkSync Lite, Starknet, dan zkSync Era. Jadi kita pilih tokennya ini yaitu ETH, kita sudah masukkan ke dalam mainnet untuk jaringan Ethereum. Ini tidak perlu diubah lagi karena sudah betul jaringan Ethereum. Masukkan misalnya 0,1 Ethereum, pilih jaringan pertama zkSync Lite. Jadi kita bridge ke sini. Kemudian kita juga bridge ke yang lainnya seperti di Starknet. Kita juga bridge lainnya di zkSync Era. Nah, kenapa spesifik ke tiga jaringan ini? Karena zkSync dan Starknet sendiri belum memiliki token. Jadi ini untuk menambah peluang kita mendapatkan airdrop zkSync dan Starknet. Tips dari saya adalah lebih banyak dan lebih sering itu lebih baik. Kerjakan juga kombinasi yang lain juga, kalau misalnya teman-teman memerlukan ETH di tempat yang lainnya, misalnya dari Arbitrum itu mau ke Arbitrum Nova, teman-teman juga bisa jalankan. Biaya gas fee rata-rata untuk nge-bridge di Arbiter Finance itu sekitar $1 lebih ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar Rp20.000, itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Dan apakah bisa balik lagi? Bisa balik lagi ke mainnet atau ke jaringan yang kita mau. Kemudian jangan dikerjakan semuanya itu dalam satu hari ya, karena ini tidak tampak natural. Kita harus menggunakan ini secara natural. Jadi pas kita perlu berarti kita bridge ke situ. Pas kita perlu pindahkan lagi ke jaringan yang lain, kita nge-bridge ke situ. Selain itu, Arbiter Finance juga baru saja memunculkan Arbiter X. Ini adalah fitur tambahannya di mana kita bisa bridge dan swap sesuai dengan koin yang kita inginkan di jaringan tujuan. Hanya untuk USDC, USDT, dan DAI saja, jadi masih stable coin, dan hanya di mainnet ke Arbitrum, Polygon, dan Optimism. Untuk mengaktifkannya, kita perlu klik V1 ini menjadi V2. Kita ubah ini jadi Ethereum, kemudian ke Arbitrum, dan ini itu kita bisa ubah dengan koin yang lain, misalnya USDC itu kita mau ubah jadi USDT. Jadi bisa sekalian swap koinnya menjadi koin yang lain sampai di tujuan sudah berubah koinnya menjadi USDT. Ini merupakan fitur tambahan, mungkin buat beberapa wallet itu belum bisa. Jadi menurut saya ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah bridge biasa yang ada di sini yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah cara testnet. Teman-teman bisa klik maker yang ada di sini, kemudian klik testnet. Nanti ini akan ke jaringan testnet yang ada. Jadi ini tidak menggunakan uang beneran. Teman-teman bisa klaim ETH Goerli itu di goerlifaucet.com. Itu tampilannya itu seperti ini.
Teman-teman harus klik saya bukan robot yang ada di sini, kemudian masukkan wallet address teman-teman yang ada di sini, nanti bisa dikirimkan 0,1 ETH per hari ke wallet tersebut, atau kalau misalnya teman-teman ada akun Alchemy, itu teman-teman bisa dapatkan 0,2 ETH per hari. Setelah kita punya ETH tersebut, kita bisa kirimkan kepada beberapa jaringan testnet yang ada seperti zkSync, Optimism, dan Arbitrum Nova. Karena ini kita dapatkan itu dengan gratis, jadi kita kirimkan saja ke 3 jaringan ini. Manfaat tambahannya adalah ETH Goerli ini bisa kita pakai untuk dApps yang lagi testnet di jaringan tersebut. Jadi ada beberapa aplikasi terdesentralisasi, apakah itu game atau DeFi atau apapun itu dalam posisi testnet. Teman-teman kalau punya ETH testnet tersebut bisa di bridge ke situ jaringannya itu, nanti bisa menggunakan DeFi tersebut. Jadi sekalian ya teman-teman. Kemudian cara ketiga adalah Guild. Ini adalah semacam platform untuk memberikan role atau peran terhadap wallet kita. Teman-teman ke guild.xyz, nanti akan muncul tampilannya itu seperti ini. Klik Explore, ya ini sudah berubah. Kemudian pilih yang Orbiter Finance. Teman-teman connect wallet ya, ini sudah terconnect. Teman-teman juga harus connect dengan Twitter ya teman-teman. Setelah connect wallet MetaMask kita, connect Twitter yang ada di sini. Klik dan taruh lambang atau emoji UFO di nama kita. Jadi seperti yang saya lakukan, nama akun Twitter saya. Teman-teman boleh follow akun Twitter saya, juga follow akun Twitter Orbiter_finance. Sini habis kalau misalnya sudah follow, teman-teman bisa connect Twitter, nanti dia akan mendeteksi apakah sudah punya emoji UFO-nya itu dan sudah follow atau belum. Setelah itu, bridge sebanyak mungkin, tetapi lakukanlah itu secara natural ya. Jangan lakukan semuanya itu dalam 1 hari. Nanti akan muncul peran-peran yang bisa kita dapatkan di sini. Kalau misalnya kita minimal sudah bridge 3 kali di Orbiter Finance, maka dapat peran Trainee Pilot. Kalau sudah minimal 10-49 kali, maka dapat Role Pilot. Di atas 50-99 Elite Pilot, di atas 100-499 Expert Pilot, dan di atas 500 Ace Pilot. Kemungkinan lebih tinggi role atau tier yang kita dapatkan ini, itu bisa memberikan lebih banyak porsi airdrop kepada wallet address kita. Jadi makanya kenapa saya bilang lebih banyak, lebih sering itu lebih baik. Dan yang cara keempat ini adalah cara yang advance, saya sendiri tidak lakukan, tetapi kita menjadi semacam liquidity provider-nya untuk Orbiter Finance sendiri. Kita harus jalankan node, atau saya harus menjalankan komputer, dinyalakan terus, kemudian kita menyewa jasa cloud ini, jadi harus ada yang dibayar per bulannya. Ini lebih advance, tetapi ini kalau misalnya teman-teman ada kemampuan untuk menyeting nodes seperti ini, maka teman-teman bisa lakukan. Itu biasanya yang menjalankan nodes seperti ini pasti akan mendapatkan airdrop ya teman-teman. Dan terakhir, apakah akan ada token Orbiter Finance? Jawaban dari pihak Orbiter Finance sendiri, apakah akan ada token? Ya, dia jawab, dan ini sudah dari tanggal 22 Maret tahun lalu, jadi setahun yang lalu. Kapan akan dirilis? Mereka sedang mengembangkan produknya itu dan meningkatkan pengalaman user menggunakan produk ini ya teman-teman. Jadi bridgingnya mereka akan kembangkan dulu. Segala pengumuman soal airdrop itu nanti bisa kita tahu dari Twitternya Orbiter dan juga Discord-nya. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada airdrop Orbiter Finance. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan teman-teman juga bisa request untuk project-project yang lainnya, video apa yang saya mau buatkan agar teman-teman mengerti cara mengerjakan airdrop-nya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.